Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami channel Valen Rossi. Kita akan membahas lanjutan tangga nada kromatik bass dengan B atau ais dengan B. Kenapa demikian? Agar ini tuntas satu materi, yaitu tangga nada kromatik. Perlukah tangga nada kromatik ini? Nanti pada pelajaran-pelajaran tingkat selanjutnya akan terjawab. Yang jelas ini adalah pondasi dasar yang harus adik-adik kuasai. Siap? Ngopi dulu bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita mainkan tangga nada bass. Bass itu prinsipnya sama dengan F tangga nadanya. Kenapa demikian? F berada di kolom pertama pada tali 6, sementara bass di tali 5 kolom pertama. Ya. Jadi kira-kira begini. Dilepas tali 5-nya, tali 4. Satu langkah maju. Satu langkah lagi melompat maju. Itu dia bass. Kolom yang sama ya. Lepas tali 4, baru tekan tali 5. Oke, sampai di bass. Kita ulangi lagi bass dengan yang agak cepat sedikit. Langsung balik ke atas. Oke, itu dia bass. Sekarang kita lanjut kepada tangga nada kromatik B. Dan dia akan berakhir di B sini. Jadi di fret terakhir yang dimulai dari sini. Oke, kita mainkan dalam tempo yang lambat. Tali 3 lepas. Geser 4. Turun pada kolom yang sama ke bawah. Melangkah 1 di tali 1. Ya, geser 4. Geser 4 lagi. Geser 4. Berakhir di B. Baliknya juga seperti itu. Geser 4. Geser 4. Geser 4. Dorong 3. Naik 3 pada kolom yang sama. Geser 4. Tali lepas. Ya, dorong. Oke, habisnya di B. Adik-adik, itulah prinsip dasar kita memainkan tangga nada kromatik, baik itu bass dan B yang sebentar ini kita pelajari, maupun dari E tali 6 lepas yang kita pelajari selama ini. Jadi konsekuensinya adalah materi ini harus didapatkan seluruhnya, ya. Jadi ini adalah materi terakhir untuk tangga nada kromatik pada sistem penjarian yang saya ajarkan dari E sampai B.
Oke, apakah ada sistem yang lain? Nanti itu akan kita pelajari lebih jauh. Tapi yang ini sekarang dulu harus wajib dihafal. Oke, adik-adik, semoga berhasil. Jadi adik-adik, sekarang kita ulangi dari bass langsung ke B. Kita mainkan dengan tempo yang agak cepat. Naik ke atas. B. Itu dia. Kita ulangi terus, jangan sampai tersendat-sendat seperti tadi, ya. Latihannya rutin seperti yang saya sampaikan, bisa jadi 3 jam atau 4 jam dalam satu hari. Dan ada yang sampai 8 jam. Itu tergantung adik-adik membagi jadwalnya, bagaimana cara proses latihannya. Jadi ini adalah hal yang paling penting yang tidak boleh adik-adik tinggalkan. Kita ulangi ya, bass. B. Oke, itu dia. Jadi itu yang harus adik-adik kuasai untuk tahap E sampai dengan E sampai dengan B, kromatik E sampai dengan B. Jadi dia ada E, F, Fis, G, Gis, terus A, Ais atau Bes, terus B. Ada 8 tangan nada yang harus adik-adik kuasai. Sekarang saya mainkan dulu dalam tempo yang lambat bass dengan B, dan selanjutnya nanti akan saya peragakan sedikit bagaimana proses E kromatik sampai dengan B kromatik secara menyeluruh di dalam konteks latihan sehari-harinya dalam bermain gitar. Anda pasti bisa, adik-adik pasti bisa. Oke? Jangan ragu dan jangan bimbang, karena kebimbangan akan membawa Anda ke jurang, tapi keseriusan dan keyakinan akan membawa Anda tinggi dalam keberhasilan. Semoga, amin. Ya, ini dia. Saya ulangi lambat-lambat lagi, sekali lagi. Bass dengan B. Ya, itu dia. Usahakan bermainnya rileks. Pada kolom yang sama, tetap tali 3, tali 2 pada kolom yang sama. Lepas. Ya, itu dia. Itu tangga nada bass. Sekarang kita ke tangga nada B.
dB. Itu dia seluruhnya. Sekarang terakhir ini adalah dimainkan secara utuh dari E kromatik sampai B kromatik. Jadi adik-adik bisa memainkannya non-stop, bisa memainkannya sebagian-sebagian. Yang penting secara garis besar tangga nada ini wajib dimainkan setiap dimulai bermain gitar atau melatih gitar. Oke, ini dia. Mulai dari E kromatik. Kita ulangi E kromatik. Itu dia F. Saya agak cepatkan sedikit. Ya, sampai F. Lanjut ke G. Lanjut ke Gis. Terus A. Dari 5 ya. A dimulai dari 5. Bes. B. Oke adik-adik, itu dia. Ini adalah materi dari E sampai B kromatik merupakan materi yang wajib adik-adik pelajari. Kenapa begitu? Seperti yang sudah saya ulang berulang kali di bagian video-video awal, kuncinya terletak pada E kromatik sampai B kromatik ini, ya. Karena ini pondasi dasar satu. Yang kedua, ini akan membentuk jari adik-adik dan ini disebut sistem fingering, ya. Sistem fingering ini akan menentukan adik-adik nanti menjadi gitaris yang baik atau tidaknya, tergantung proses adik-adik melatih diri adik-adik sendiri. Jadi
Perlukah guru sesudah ini? Saya pikir tidak perlu. Video ini sudah cukup mewakilkan semua. Ya, butuh keyakinan, keseriusan, dan semangat adik-adik untuk menyelimuti keyakinan keseriusan tadi. Jadi jika adik-adik serius, yakin, dan bersemangat, yang diselimuti oleh semangat, mudah-mudahan adik-adik menjadi gitaris seperti yang adik-adik harapkan. Kenapa demikian? Karena materi ini tidak satu nada pun meninggalkan atau ditinggalkan. Apa maksudnya? Tidak satu nada pun yang disembunyi-bunyikan, tidak satu nada pun ditinggalkan. Ya, seperti tetangga-tetangga sebelah, maaf yang kayak gitulah pokoknya. Di sini kita mempelajari dengan sistem yang terukur, terpola, teruji, dan dia menjadi sistem kurikulum di pendidikan musik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dia dalam tingkat SD, SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi musik. Oke adik-adik, itu kuncinya. Di sini ilmunya adalah standar. Dan tidak ada satupun nada yang disembunyikan. Semuanya diberikan secara gratis, khusus buat adik-adik yang yakin, berminat, dan serius. Tidak peduli dia perempuan, tidak peduli dia laki-laki. Yang penting dia semangat, dan yang penting dia rajin. Tidak peduli dia mempunyai bakat yang hebat, tidak peduli dia mempunyai bakat yang sedikit. Karena semangat, kesungguhan, dan rajin tadi adalah kuncinya. Sekian adik-adik, kita ketemu lagi pada video selanjutnya pada konsep yang lebih dalam lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngopi dulu, bro. Perlukah guru sesudah ini? Saya pikir tidak perlu. Video ini sudah cukup mewakilkan semua. Ya, butuh keyakinan, keseriusan, dan semangat adik-adik untuk menyelimuti keyakinan keseriusan tadi.